Bang Jenggot, tapi di YouTube channel gue yang baru, Bang Jenggot Indonesia. Oke, kenapa ganti channel YouTube? Karena channel yang lama ya ada masalah lah ya. Jadi gue bikin lagi dari baru, namanya Bang Jenggot Indonesia. Tolong bantu subscribe ya kawan ya, karena insya Allah di sini bakal banyak nanti berbagi pengalaman ya. Contohnya salah satunya di video kali ini. Jadi kemarin itu kan ya biasalah rutinitas gue di dunia cupang, selain keliling-keliling sama babe, ngevlog segala macam, gue juga lelang ya. Dan kebetulan kemarin gue lelang spin bareng teman-teman gue, ada Om Widis, Om Poldur, sama Om CSL. Nah, jadi hari ini waktunya gue buat packing, dan di sini gue bakal berbagi di saat gue packing itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar atau baru memulai di dunia cupang, khususnya untuk penjualan ya. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Oke, jadi pantengin, jangan di skip. Oke. Oke. Jadi kalau gue packing itu yang gue siapin seperti biasa ya, pasti ikannya. Ikan yang dibit atau keluar pada saat lelang ya teman-teman. Ini ada Nemo Galaxy ya, Nemo Galaxy Multi ya, tuh ada itemnya juga ya. Ini kemarin yang bitnya Om Simar Mata dari Bandung ya. Jadi sekarang waktunya gue packing. Selain ikannya ya pasti packingannya ya, dan gue teman-teman pakai packing seperti ini ya. Ini adalah styrofoam yang biasa dipakai untuk susu biasanya ya, tuh bolong 2 ya. Nah, jadi ini bisa gue pakai buat 4 ikan bisa, 3 ikan bisa, 2 ikan bisa, dan ini bakal gue pakai untuk 1 ikan ya. Jadi kalau untuk 1 ikan biasanya ikan gue taruh sini 1, dan sebelahnya gue kasih pemberat juga ya, gue kasih air dalam plastik juga untuk seimbangin aja ya. Nah, jadi setelah styrofoam, plastik pastinya, serokan pastinya, lakban pastinya. Oke. Jadi oh iya, airnya udah gue siapin ya, di sini nih ada nih pokoknya ya. Oke, sekarang langkah pertamanya setelah styrofoamnya siap, gue akan isi airnya dulu kawan-kawan ya. Sudah pasti isi air ya. Kita isi air nih ya, isi air. Nah, jadi gue kalau pengiriman itu airnya kurang lebih seperti ini ya, bisa sepertiga ya, sepertiga dari plastiknya ya. Jadi 1/3-nya air, 2/3-nya itu biasanya udara ya. Dan gue selalu seperti itu. Gue nggak tega kalau ngirim ikan airnya sedikit, udaranya sedikit, nggak tega gue, karena ini adalah makhluk hidup kawan-kawan ya. Oke, habis ini ikannya gue ambil ya. Ikannya gue ambil, masukin ke plastik. Tuh ya kawan-kawan ya, ikannya sudah masuk. Oke, ikannya sudah masuk. Nah, ini hal yang terpenting ya. Kalau ikan cupang kita nggak perlu pakai oksigen, cukup pakai udara yang ada aja. Caranya seperti ini kalau gue biasanya kawan-kawan nih. Ya, buat teman-teman semoga ini bermanfaat ya. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Ditekep aja. Karena ini posisinya panjang, jadi udaranya harus panjang juga kawan-kawan ya. 1/3, 2/3. Gue selalu gitu, udara selalu 2/3. Ini gue tarik seperti biasa. Nah, sudah kencang kawan ya. Dan gue biasanya kalau pengiriman itu pasti gue jatuh sama air lagi kawan-kawan ya.
Jadi setelah ini gue masukin lagi ke plastik, gue double, tapi dalam janturannya itu gue isi air lagi di sininya kawan-kawan ya. Jadi ini kita tarik dulu sedikit biar masuknya nanti gampang. Nah gitu. Ini kita isi air dulu kawan-kawan. Untuk janturan ya, tuh. Untuk janturan, antisipasi untuk cuaca ekstrim di luar ya. Tapi sebenarnya walaupun pakai styrofoam itu sebenarnya udah aman. Styrofoam itu fungsinya adalah untuk menstabilkan suhu di dalam ya. Jadi suhu dingin, suhu panas luar itu biasanya nggak masuk ke dalam ya. Jadi suhu di dalam itu stabil. Tapi ini untuk menambah aja ya, menambah antisipasi ya kawan-kawan ya. Tuh, ini gue masukin ke dalam untuk janturan. Ini ada airnya ya sedikit ya. Gue pencet gini kawan-kawan. Nah biar gampang turunnya. Nah, oke. Nah, ini jadi airnya nanti ada di sekeliling dalam plastik lapisan keduanya kawan-kawan. Terus gue tarik seperti ini ya. Ini gue ratain dulu. Gue ratain, terus gue tarik kawan-kawan. Tariknya gampang. Nah, di situ kita putar. Setelah kita putar, kita ikat. Ya. Ya. Nah, aman kawan-kawan. Tapi biasanya ini gue tarik lagi ya. Tuh, gue tarik lagi. Kayak mainan anak-anak zaman dulu ya, jamu-jamuan ya. Terus ini gue ikat kawan-kawan ya. Tuh, ini gue ikat. Jadi deh. Tuh. Nah, jadi ini adalah gue kalau packing seperti ini, plastiknya double, gue kasih janturan ya. Habis ini gue masukin ke styrofoamnya kawan-kawan ya. Tuh, gue masukin, set. Nah, pas ya. Oke. Nah, yang gue bilang tadi, sebelahnya itu gue kasih penyeimbang biar beratnya tuh enak ya. Ini sekedar buat janturan aja ya buat teman-teman ya. Janturan, penyeimbang sisi sebelahnya aja. Penyeimbang sisi sebelahnya ya. Jadi kalau gue kirim satu ikan pasti selalu gue kasih seperti ini. Nah, biar beratnya enak. Udah, kita masukin. Udah. Habis itu kita tutup ya. Kenapa gue pakai styrofoam seperti ini? Karena styrofoam ini selain aman buat pengiriman, terus dia juga simple ya. Jadi kita dalam hal packing, kalau misalkan packingannya kita banyak, kalau kita pakai styrofoam seperti ini atau pakai styrofoam yang kotak seperti ini, itu bisa mempermudah kita untuk mempercepat proses packing kita kawan-kawan ya. Mempercepat proses packing kita. Nah, jadi habis ini hal yang dilakukan adalah kita lapis pakai lakban ya. Kita lapis pakai lakban. Habis kita lapis pakai lakban, kita tempel alamat yang kita tuju ya. Jadi seperti itu kawan-kawan kalau gue packing ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau yang pengen packing setelah live lelang atau offline atau lewat DM ya, sebisa mungkin kawan-kawan kasih yang terbaik buat buyer kita. Contohnya salah satunya dari packingan seperti ini. Karena kan kita sama buyer kita minta ongkos packing. Ada ongkos packingnya bervariasi, ada yang 5.000, 10.000 dan lain-lain ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita kasih pelayanan yang terbaik. Dia sudah mengeluarkan uang untuk packing, pakailah packing yang standar. Jangan cuma pakai kardus aja, itu beresiko banget kawan-kawan ya. Karena biar gimana pun kita harus memuaskan buyer-buyer kita ya. Oke, jadi abis ini gue mau lakban dulu. Abis gue lakban, terus tempel alamatnya, siap kirim ke Jasper. Oke, sekarang gue lakban dulu ya. Packingan ya, masih banyak yang lainnya nanti bakal gue packing lagi. Jadi ini gue sekedar berbagi yang gue pakai ya, yang gue jalanin kalau gue lagi packing untuk ikan-ikan yang mau gue kirim setelah gue lelang atau by DM atau WhatsApp ya. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai bisnis cupang. Terus buat yang sudah lama main cupang atau sudah berkecimpung di dunia cupang, tetap semangat ya. Karena kalau kita nggak semangat, dunia percupangan kita akan hancur ya. Jadi sama-sama semua kita semangat, karena
demi kemajuan percupangan Indonesia. Sekali lagi, di sini gue nggak bermaksud menggurui atau mengajari, hanya berbagi apa yang gue jalanin di farm gue ya. Seperti packingan ini, inilah cara gue packing seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau request gue bikin video apa, monggo silahkan ketik di kolom komen, insya Allah nanti bakal gue buat videonya ya. Oke, jadi thank you sekali lagi buat kalian-kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, share juga ke teman-teman kalian yang udah selalu support gue dari channel gue yang lama sampai channel gue yang baru ya. Semoga video ini bermanfaat. Sama-sama kita memajukan percupangan Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam cekok.